Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijayanto. Saya itu tidak kuat untuk menahan sebuah amanah gaib yang saya terima. Sebenarnya saya ingin ungkapkan ini nanti pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 pada hari ulang tahun kemerdekaan negara kesatuan Indonesia yang ke-70. Di sini saya kebetulan berada di sebuah Universitas Pajajaran, di mana ini adalah garba ilmiah saya. Saya sebagai alumni Geologi Unpad, Geologi Fakultas MIPA 4 tahun 1986 angkatan saya. Maka dan ini saya akan sampaikan sebuah pesan gaib yang saya tidak kuat nahannya. Ya, mudah-mudahan pesan itu sudah saya tersampaikan kepada semua orang, dan terutama kepada yang telah menjahati saya, telah menahan transferan uang saya dari luar negeri. Ini saya sampaikan untuk menghukum Anda. Bukan saya menghukum, tapi doa saya kepada Allah. Ini sebenarnya amanat ini juga gaib. Saya sebenarnya bukan ikhlas. Saya biarkan dulu, tapi saya tidak kuat menahannya, maka saya sampaikan. Ya, sebenarnya ini termasuk ilmu, sudah bukan ilmu natural science, tapi supranatural atau mungkin ilmu gaib. Tapi saya yakin bukan ilmu gaib, tapi supranatural. Kalau supranatural masih bisa dimiliki oleh manusia, tapi kalau ilmu gaib itu hanya dimiliki oleh beberapa orang yang ditunjuk Allah, kayak Nabi dan Rasul. Kalau supranatural masih bisa dikuasai oleh manusia biasa, dan mungkin juga wali ya. Dasar hukumnya surat Al-Iqra ayat 5. Saya tidak hafal, kalau dari depan hafal. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak diketahuinya. Allah bisa mengajari seseorang walaupun dia tidak belajar di universitas, tapi dia bisa pintar karena Allah, kehendak Allah. Dia Allah yang mengajari. Mudah-mudahan ini juga sebuah percobaan, coba berhasil tidaknya itu bukan urusan saya, itu adalah saya serahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha menguasai hidup ini. Sebuah semacam senjata supranatural yang harus saya lepaskan. Sebenarnya saya sudah menerima senjata supranatural itu sejak tahun 1991 ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam. Beliau memberikan sebuah tongkat. Nah, setelah saya cari, ada ternyata tongkat itu sebuah bambu kuning. Nah, terus saya tidak mau membawanya, takut nanti kalau zaman modern kita bawa tongkat itu kita dianggap orang gila gitu, takutnya begitu. Tidak saya bawa, malah saya dikejar-kejar orang, dibilang saya orang gila. Coba ini sebuah pelajaran bagi saya. Saya harus menghargai setiap pemberian dari orang, apapun itu pemberiannya, terutama apabila yang memberi itu adalah orang penting. Kita terima, kita jaga, kita pelihara, dan kita rawat. Itu pelajaran bagi saya. Kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya jangan diberi sebuah pusaka atau senjata yang tampak, sehingga orang lain biar tidak melihat saya bawa sesuatu yang berat atau berbahaya itu ya. Nah, akhirnya saya tahun 94 ketemu Presiden Soekarno. Beliau tahun 98, hampir awal itu tahun 94 saya ketemu Presiden Soekarno.
hampir tiap tahun ketemu. Kemudian tahun 98 beliau memberi saya sebuah pusaka naga emas, tongkat naga emas. Itu juga gaib, dimasukkan ke dalam tubuh saya. Itu peristiwa kedua. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian saya diberi keris, tapi juga gaib. Saya cari nggak ada kerisnya, cuma gaib begitu. Keris oleh Pangeran Diponegoro itu. Kemudian terus beberapa tahun kemudian saya ketemu Nabi Isa alaihissalam. Dia memberi saya sebuah pedang gaib juga. Pedangnya saya cari nggak ada, itu gaib. Saya dikasih tahu cara-cara menggunakannya oleh Nabi Isa. Ini begini. Pokoknya kalau saya terangkan nanti lama ini. Saya butuh waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mengatakan ini kepada Anda semuanya. Maka dengan doa ini mudah-mudahan Anda yang menjahati saya, yang menahan uang saya minimal 1.000 US dollar, tidak Anda sampaikan kepada saya uang saya. Dan saya katakan di Jepang ada 520 juta US dollar di Bangkok Jepang, di Amerika lebih dari 900 juta US dollar, 800 juta US dollar, di United Kingdom ada sekitar 900 juta US dollar, di Italia, di Burkina Faso, di Nigeria, di Kamboja, di Malaysia dan sebagainya. Saya tidak tahu siapa yang menahan itu, makanya orang itu adalah gaib. Entah itu pemerintah Indonesia atau pemerintah luar negeri. Mudah-mudahan dengan cara gaib ini mereka terhukum dan tersadar kalau itu adalah perbuatan jahat. Ini saya hanya bisa berdoa, tidak bisa. Mudah-mudahan pusaka-pusaka gaib itu mencari Anda dan memberi hukuman pada Anda sehingga Anda sadar akan kejahatan yang Anda lakukan. Saya kasih, sebenarnya saya tidak ingin menyakiti Anda, tapi ini kalau saya biarkan Anda berbuat jahat terus, itu sebenarnya saya zalim terhadap Anda, zalim, karena Anda tidak memberi peringatan pada Anda. Saya sebenarnya ingin memberi peringatan, tapi saya tidak tahu siapa Anda itu. Makanya saya cara goib saja ya. Jika Anda mengalami kesakitan, ini cara menetralkan. Saya udah konsultasi semacam gaib. Menetralkannya, bacalah 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian beristighfarlah, membaca astaghfirullah. Ini menetralkannya dalam jangka 2 jam. Jika Anda dalam 2 jam, nanti setelah sakit, Anda baca itu, hilang itu sakitnya. 2 jam kemudian akan muncul apabila Anda tidak memenuhi kewajiban menyampaikan hak saya kepada saya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Allah yang berkuasa, yang Maha mengetahui siapa yang berbuat jahat kepada saya, siapa yang menahan uang saya sehingga hidup saya menderita, tidak bisa berbuat banyak untuk menolong orang lain, menolong fakir miskin, menolong anak yatim dan sebagainya. Dan mungkin visi saya adalah sesuai dengan yayasan saya adalah mencintai dan menyelamatkan keunikan minum alam Indonesia, tidak terwujud karena uang itu Anda tahan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya Allah, semoga hukum ya sebagai peringatan, bukan sebagai hukuman mutlak, tapi sebagai peringatan sehingga dia sadar akan perbuatan jahatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.